Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya Ayu Triwisna Panjaitan. Pagi ini kita belajar bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur. Sebelum ke pengertian teks prosedur, kita harus tahu apa saja yang kita bahas dalam video ini. Yang pertama, pengertian teks prosedur. Yang kedua, tujuan teks prosedur. Yang ketiga, jenis teks prosedur. Dan yang keempat, struktur teks prosedur. Baiklah, sekarang kita bahas pengertian teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara dan langkah-langkah untuk membuat sesuatu secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Bisa kita lihat contohnya, cara memasak mie. Kita harus tahu langkah-langkah cara memasak mie. Begitu juga dengan cara memainkan alat musik ataupun angklung dan cara mencuci tangan dengan benar. Adapun tujuan teks prosedur yaitu menjelaskan kegiatan untuk membantu pembaca maupun pendengar agar dapat memahami tata cara melakukan atau membuat sesuatu secara tepat dan akurat. Jenis teks prosedur terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, cara membuat sesuatu, bertujuan untuk memandu seseorang dalam membuat sesuatu, baik itu makanan atau barang seperti pakaian dan hiasan tertentu. Contohnya seperti Indomie goreng. Dapat kita lihat contoh yang sudah saya sertakan ya. Yang kedua, cara membuat masker dari bahan kain. Banyak juga contoh-contoh yang lain cara membuat sesuatu. Nah, yang kedua, cara melakukan sesuatu, bertujuan untuk memandu seseorang melakukan sesuatu kegiatan dengan tepat dan berurutan. Contohnya yaitu cara mencuci tangan dengan benar. Dan yang kedua, cara membersihkan wajah dengan benar. Ataupun banyak contoh yang lainnya. Nah, yang ketiga, cara memainkan sesuatu, bertujuan untuk memandu seseorang dalam memainkan sesuatu, baik itu alat musik ataupun alat lainnya. Contohnya dapat kita lihat cara memainkan angklung, dan yang kedua cara memainkan alat musik gitar. Struktur teks prosedur terdiri dari judul. Judul dapat diambil dari suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat, dimainkan atau dilakukan. Contohnya seperti judul memasak nasi goreng. Dan yang kedua, strukturnya ialah kalimat pengantar. Kalimat pengantar di sini diartikan ialah sebagai pernyataan pembuka di dalam menyampaikan tujuan penulisan. Nah, yang ketiga, struktur teks prosedur ialah bahan dan peralatan. Bahan serta peralatan merupakan sebagai rincian bahan serta juga peralatan yang digunakan selama proses produksi atau pada aktivitas yang dilakukan. Nah, yang terakhir, tahapan proses ditulis secara berurutan. Merupakan tahapan atau tata cara atau proses yang harus dilakukan sesuai dengan teks prosedur. Yang tentu tahapan ini harus dilakukan dengan secara berurutan dari awal hingga akhir. Artinya tidak boleh ada satupun yang terlupa ataupun juga yang tertukar. Baiklah, sekarang kita perhatikan contoh teks prosedur, yaitu cara membuat keripik balado. Sudah tertera di situ kalimat pengantarnya ya, yaitu keripik singkong balado merupakan salah satu cemilan khas Kota Padang. Rasanya yang pedas bisa membuat banyak orang menyukainya. Untuk kamu yang suka terhadap makanan pedas, inilah cara membuat keripik singkong balado. Bahan-bahan yaitu 500 gram singkong yang sudah dikupas, setengah sendok teh garam. Dan bumbunya terdiri dari 3 sendok makan minyak goreng, 5 buah cabai merah yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh garam, 4 sendok makan gula pasir, dan 2 sendok makan air asam. Nah, yang terakhir, langkah-langkah membuat keripik balado. Terdiri dari singkong diiris tipis-tipis, lalu dididihkan 3 gelas air dengan garam, lalu masukkan singkong hingga mengapung,
kemudian angkat dan tiriskan. Panaskan minyak goreng, lalu gorenglah singkong sampai garing dan sisihkan. Panaskan minyak goreng, setelah itu tumis cabai, garam, gula, dan air asam sambil diaduk-aduk. Lalu masukkan singkong yang sudah disisihkan tadi, kemudian aduk rata. Angkat dan taruh di dalam wadah yang kedap udara. Nah, yang terakhir siap untuk dinikmati. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga pembahasan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya.